Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau membentang dari Sabang hingga Merauke. Negeri yang kaya akan ragam bahasa dan suku bangsa. Perbedaan dan kebinekaan tetap harus terjaga dalam kekuatan persatuan. Untuk itu, politik, hukum, serta keamanan harus selalu mapan, terkoordinasikan. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi garda terdepan dalam mengkoordinasikan kestabilan politik, hukum, dan keamanan. Hadirnya Kemenko Polhukam sejak tahun 1978, yakni pada pemerintahan era Presiden Soeharto. Kemenko Polhukam memiliki jajaran yang relatif sama, salah satunya unsur kedeputian. Saat ini ada 7 kedeputian yang melaksanakan roda koordinasi institusi. Kedeputian 1 merupakan unit yang mengkoordinasikan bidang politik dalam negeri. Di antaranya koordinasi pengelolaan pemilu, otonomi daerah dan otonomi khusus, serta koordinasi penguatan demokrasi, yang mampu menorehkan capaiannya dengan mengkoordinasikan capaian Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan Badan PBB yakni UNDP. Dan berikutnya Kedeputian 2 yang bertugas mengkoordinasikan bidang politik luar negeri. Deputi 2 senantiasa mengkoordinasikan peningkatan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia, mengkoordinasikan perlindungan WNI di luar negeri, serta mengkoordinasikan penguatan kerjasama internasional, bilateral, regional, dan multilateral. Sementara Kedeputian 3 melaksanakan koordinasi bidang hukum dan hak asasi manusia. Kedeputian ini bertugas mengkoordinasikan pembinaan aparatur hukum, kebijakan di bidang penegakan hukum, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu prestasi kinerja Kedeputian 3 yang terbaru adalah mengkoordinasikan dan mendorong percepatan pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu antar instansi penegak hukum. Capaian lainnya adalah dikeluarkannya kebijakan revitalisasi hukum yang terus berjalan. Revitalisasi hukum atau yang juga dikenal dengan paket reformasi hukum tahap pertama telah sukses diluncurkan. Pada tahap pertama, reformasi hukum menyasar pada pemberantasan pungli, pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan pendaftaran hak kekayaan intelektual, penanganan kelebihan kapasitas lapas, dan percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKP. Sementara itu, reformasi hukum tahap 2 juga tengah bergulir yang menyasar pada penataan regulasi, perluasan jangkauan bantuan hukum, dan refungsionalisasi Polmas. Selain itu, Kedeputian 4 yang bertugas mengkoordinasikan bidang pertahanan negara bertugas untuk mengkoordinasikan pemenuhan minimum essential force, peningkatan ketahanan dan kerjasama pertahanan, serta koordinasi pengelolaan keamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian 4 mengkoordinasikan dan mendorong pembangunan perbatasan dengan membangun 7 pos lintas batas yang megah, dan mendorong pembangunan sarana dan prasarana wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, NTT, dan Papua. Selanjutnya, Kedeputian 5 yang mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas mengkoordinasikan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme, koordinasi keamanan objek vital dan transportasi, serta koordinasi penanganan konflik dan kontingensi. Beberapa kesuksesan Kedeputian 5 adalah terlibat dalam koordinasi penanganan kebakaran hutan serta mengkoordinasikan program kontraradikal di Poso. Berikutnya, Kedeputian 6, unit yang mengkoordinasikan bidang kesatuan bangsa, bertugas memantapkan kesatuan bangsa, memperteguh kebinekaan, dan memperkuat karakter bangsa. Salah satu capaian Kedeputian 6 yakni telah mendorong dan terlibat aktif dalam pembentukan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di 28 provinsi dan 52 kabupaten,
serta pembentukan dan operasionalisasi desk pemantapan wawasan kebangsaan dengan mengkoordinasikan 16 kementerian lembaga. Terakhir, Kedeputian 7 yang mengkoordinasikan bidang komunikasi informasi dan aparatur bertugas mengkoordinasikan kebijakan media massa, koordinasi telekomunikasi dan informatika, koordinasi kehumasan, dan koordinasi kebijakan reformasi birokrasi. Terobosan yang dilakukan oleh Kedeputian ini adalah menyukseskan salah satu program prioritas Kemenko Polhukam melalui pengumpulan data aduan masyarakat terkait pungutan liar dengan menggunakan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kinerja ini mendorong keberhasilan operasi tangkap tangan sabu bersih pungutan liar sebanyak lebih dari 600 kali di berbagai instansi. Sementara itu, program-program prioritas Kemenko Polhukam lainnya adalah mengkoordinasikan program-program deradikalisasi dan keamanan siber, serta mengkoordinasikan pembangunan holistik Papua. Kita bangun, kita sejahterakan masyarakat Papua. Dan yang juga terpenting adalah dalam rangka menyukseskan reformasi birokrasi, Kemenko Polhukam mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain didukung 7 mesin kedeputian, Kemenko Polhukam juga diperkuat inspektorat dan 5 staf ahli yang masing-masing menguasai bidang ideologi dan konstitusi, bidang ketahanan nasional, bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman, bidang sumber daya manusia dan teknologi, serta bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang terpenting dari kesuksesan program dari para unit pelaksana kedeputian tidak terlepas dari arahan Sekretaris Menko Polhukam atau Sesmenko Polhukam yang bertugas menyusun rencana program Kemenko Polhukam. Keseluruhan unsur Kemenko Polhukam yang terintegrasi mampu menyelenggarakan koordinasi yang mapan dan dapat menciptakan kestabilan politik, jaminan penegakan hukum, dan keamanan di Indonesia.